kabar anak hebat hari ini? Alhamdulillah, semoga semua baik ya, agar kita bisa belajar dengan semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Nala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda-benda di sekitarku. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, anak-anak di sini ada yang tahu tidak ya benda itu apa? Betul banget. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya anak-anak. Oke, nah di dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain yaitu barang, objek, zat, atau materi. Kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja ya anak-anak? Coba anak-anak sebutkan ya objek apa saja. Betul, ada gelas, ada meja, ada kursi, dan ada buku. Nah, dari pengertian tadi, berarti kita bisa mengetahui ya apa ciri-ciri benda itu. Nih anak-anak, bisa diingat ya. Yang pertama, benda itu memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Oke, nah wujudnya benda ada 3 bentuk ya anak-anak. Yang pertama, ada benda berwujud padat, ada benda yang wujudnya cair, dan ada benda yang wujudnya gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis ya anak-anak. Yang pertama, ada benda hidup, dan yang kedua, benda mati. Benda hidup itu apa saja ya anak-anak? Betul, benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Nah, kira-kira benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan tadi apa saja ya? Betul, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi, ketika anak-anak ditanya apa saja yang termasuk benda hidup, anak-anak boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Kelompok yang kedua yaitu ada benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikannya dari benda hidup ya anak-anak, benda mati banyak sekali di sekitar kita. Contohnya kursi, buku, tanah, dan lain-lain. Bu Nala ingin bertanya nih, kenapa sih kursi, buku, batu, tanah itu bukan benda hidup? Betul, karena kursi, buku, batu, tanah tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Apakah kursi bisa bernafas? Apakah buku bisa bergerak? Atau batu bisa tumbuh? Atau juga tanah bisa berkembang biak? Tidak. Jadi, kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita kebanyakan benda mati. Jadi, selain manusia, tumbuhan, dan hewan, itu termasuk benda mati ya. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, caranya simple anak-anak.
Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, anak-anak tinggal amati saja apakah sesuatu tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Kalau sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, ada wujudnya, berarti itu adalah benda. Kalau sesuatu itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki ruang, dan tidak memiliki massa, berarti itu bukan benda. Sifat fisik benda, sifat fisik itu apa, Bu? Oke, sifat fisik itu adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Namun, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, yang kedua bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu benda dapat kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, benda dapat kita amati berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya persegi. Lalu di sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan wujudnya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada juga yang wujudnya gas. Lalu, sifat fisik selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan kekuatannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh. Lalu, sifat fisik selanjutnya yaitu benda yang dapat kita amati berdasarkan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan suatu benda yang ada di sekitar kita itu beragam ya anak-anak. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, dan juga ada yang permukaannya licin. Nah, selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan bahan penyusunan benda tersebut. Di sekeliling kita, banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunan. Ada yang benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, dan ada benda yang terbuat dari plastik. Kemudian ada juga yang terbuat dari kaca, dan yang terakhir tentunya pasti ada yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Contohnya ini nih. Hayo, pada tahu kan? Ya, penggaris. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai penggaris adalah sentimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris ukur ini? Perhatikan ya anak-anak. Kita siapkan dulu penggaris dan pensil. Kemudian panjang pensil ini kita letakkan di ujung penggaris yang dimulai dari angka 0. Kemudian kita hitung sampai angka berikutnya. Nah, anak-anak sudah tahu ya cara menggunakan penggaris untuk mengukur. Anak-anak, pensil yang kita ukur tadi juga merupakan benda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan seperti batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari beberapa alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai contoh alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan. 5 jari ini ketukan kuat. 2 jari ketukan sedang.
satu jari ketukan lemah. Pola yang pertama, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari. Pola yang kedua, 5 jari, 1 jari, 1 jari, 5 jari, 1 jari, 1 jari. Nah, anak-anak sudah bisa ya membuat pola irama sendiri? Tadi kita sudah belajar tentang mengamati benda, mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan dengan tepat. Kemudian mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Kemudian mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Baik, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.